Shalom, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kita bersama-sama lagi di dalam mendengar dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Judul renungan kita adalah Tidak Bermain-main dengan Doa. Dan ayat renungan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Saudara-saudara, kenapa sering kita mendengar bahwa Tuhan tidak menjawab doaku? Sehingga kan seseorang itu tidak lagi percaya kepada Tuhan dan membuat dirinya lari jauh dari Tuhan. Apa sebenarnya yang kita perlu lakukan? Adakah Tuhan tidak melihat diriku? Dan marilah kita sama-sama mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan pada hari ini. Saudara-saudara, Elia tidak melihat adanya tanda-tanda akan turun hujan ketika ia berkata kepada Ahab bahwa akan segera turun hujan. Apa yang Elia ucapkan ini merupakan suatu nubuatan bahwa ia sangat percaya sesuatu akan terjadi. Sekalipun tidak melihat sedikit pun ada tanda-tanda akan turun hujan. Harapannya kepada Tuhan begitu kuat. Karena itu, Elia tekun berdoa memohon kepada Tuhan agar hujan dicurahkan ke atas bumi. Ketekunan Elia dalam berdoa itu tersirat dari pernyataan Allah yang menyatakan bahwa setelah 7 kali ia berdoa, barulah nampak ada tanda kecil, yaitu awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. 1 Raja 18 ayat 44. Kalimat setelah 7 kali berdoa menunjukkan suatu doa yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak putus-putus berdoa sampai suatu yang akan terjadi. Maka saudara-saudara, ketika melihat adanya awan kecil, iman dan pengharapan Elia semakin diteguhkan. Meski secara logik tidak mungkin awan sebesar telapak tangan dapat menurunkan hujan. Tetapi Elia percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Doa yang dinaikkan dengan iman yang yakin serta merta pasti menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangannya untuk bekerja. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. 1 Raja-Raja 18 ayat 45. Tuhan sanggup mengubah hal kecil, yaitu awan yang setapak tangan, menjadi sesuatu yang besar, hujan lebat. Maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, kita harus memiliki pikiran Kristus. Artinya, berpikir seperti Kristus berpikir. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan sehingga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Itulah yang memenuhi pikiran kita. Yang mustahil akan menjadi mungkin bila kita berdoa dengan tekun-tekun dan penuh iman kepada Tuhan. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Mazmur 107 ayat 35. Percayalah kepada Tuhan dengan sesungguhnya
maka mukjizatnya akan banyak kelihatan di hadapan engkau. Saudara-saudara, Tuhan sudah lebih dari cukup. Mengapa harus mencari pertolongan yang lain-lain? Karena Dia adalah sumber mujizat bagi hidup kita sebagai manusia. Saudara-saudara, terima kasih dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semoga memberikan kita kepada satu kekuatan dan satu ketekunan, dan tidak bermain-main dengan doa. Karena doa adalah datang daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.